Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Pagi hari ini sehat semua? Sehat? Ya. Dulu ngomong sehat itu kayak basa-basi saudaraku ya. Tapi kalau sekarang ngomong sehat itu rasanya kita ngomong amin itu enggak basa-basi. Kalau masih bisa ada dan sehat, wow, itu sebuah anugerah yang sangat besar atas setiap kami. Itu sebabnya biarlah kita mulai belajar. Ya, belajar untuk makin hari ya lewat keadaan sekitar, lewat apa saja kita makin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Ya. Pagi hari ini saya akan ajak Anda untuk belajar tahu, ya, belajar tahu tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita ini. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-43 gitu ya. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-43 kita baca dari 37 sampai 41 terus 43. 37 sampai 41 Injil Yohanes pasal 8 lalu sampai loncat ke ayat 43. Yohanes 8 ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Loncat ke 43. Ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Amin. Saudaraku, ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang Yahudi, ya. Lalu orang Yahudi itu bilang, ya, di ayat 37 tadi, aku ini keturunan Abraham. Aku ini keturunan Abraham. Secara daging, secara fisik, orang-orang Yahudi itu memang keturunan resmi, saudaraku, keturunan Abraham. Tapi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah ketika Tuhan Yesus ngomong, ketika Tuhan Yesus bersabda, mereka enggak punya tempat, enggak bisa nerima firman itu. Dan Tuhan ngomong, kalau kamu bahkan mau dibunuh. Nah, Tuhan ngomong kalau kamu anak Abraham, keturunan Abraham, kamu tentu enggak akan bunuh aku. Kamu bisa dengar firman-Ku dan kamu akan menerima. Kamu enggak bunuh. Kalau kamu melakukan ini, itu adalah karena bapakmu dari bapak yang lain, bukan Abraham. Kalau Anda baca lengkapnya nanti di rumah, ya, dikatakan iblislah bapakmu. Itu sebabnya apa yang dilakukan bapakmu, itu yang kamu lihat dan itu yang kamu lakukan. Ya. Lalu di ayat 43 itu di situ dikatakan, itu ayat tema kita pagi hari ini. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Secara kejadian ini mungkin sehari-hari dalam hidup kita itu terjadi. Kita memang bukan
keturunan Abraham secara darah dan daging. Tapi dalam iman kita ini menyebut diri kita anak-anak Abraham. Karena kita ini adalah Israel rohani. Betul, Anda Israel rohani? Anda adalah bangsa pilihan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Bahkan 2 Petrus mengatakan, kamu adalah imamat yang berkerajaan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan diberikan karunia untuk bisa menjadi imam-imam kerajaan Allah. Semua kita merasa bahwa kita ini anak Abraham. Semua kita merasa bahwa kita ini orang percaya, anak-anak Tuhan. Tapi masalahnya ternyata kejadian seperti ini bukan cuma berlaku di Yahudi, di Israel zaman itu. Bahkan sampai sekarang. Anda bisa mengerti bahasanya Tuhan? Kalau enggak ngerti bahasanya Tuhan, artinya something wrong, ada sesuatu yang enggak beres, yang perlu diberesi. Nah, pagi hari ini kita akan periksa itu. Sebelum masuk ke dalam bahasa, itu saya akan lebih dulu cerita tentang suara. Bahasa ini suara, saudaraku ya. Betul ya, suara mungkin bisa ditayang. Suara itu apa sih? Ya ini balik ke fisika zaman SMP, SMA dulu sedikit aja. Biar Anda enggak tahu-tahu jujuk ke sana. Yang dimaksud suara itu gampangnya ngomong itu adalah gelombang mekanik yang dihasilkan dari getaran partikel ya, gelombang. Jadi kalau totoan dua barang ini tok gini itu suara juga, bunyi itu suara. Jadi gelombang mekanik yang dihasilkan oleh getaran partikel. Lalu pada medium ini pembawanya, artinya kalau ada udara, ada air, ada apa itu baru bisa didengar, saudaraku. Anda rasakan kalau ada orang ngomong gini di udara, itu beda dengan kalau Anda permisi bilang, jangan ngantuk ya saya ngomong ini. Kalau Anda taruh telinga ini di bantal gini, lalu di bantal itu di kasur sebelahnya ditutup sama orang ini. Suaranya lebih keras apa enggak? Lebih keras. Atau Anda taruh di benda padat gini. Nah ini mediumnya. Jadi kalau benda padat tutup gini, telinga Anda ada di dekat sisi sini. Itu cumpleng, saudara. Cumpleng itu maksudnya merasa terlalu keras suaranya. Ini bahasa saya cumpleng itu bahasanya generasi sebelumnya ya. Yang anak-anak sekarang apa itu bahasanya ya. Enggak tahu saya. Saya kemarin ngomong-ngomong sama orang ngomong, loh ini bahasa generasi sebelumnya gitu ya. Belum generasi Z ini mungkin ya. Nah, jadi getaran itu lewat partikel yang ada, lewat medium dibawa. Seperti misalnya lewat udara, suara di air, itu akan beda juga. Nah, partikelnya ini benda padat, logam, cairan, itu akan menentukan getar itu. Dan yang disebut suara ini diukur dengan kecepatan frekuensi getar, gelombang getar. Ya itu enggak usah diomong lah, sekarang kayak amplitudo apa-apa itu kita enggak balik ke sana. Tapi namanya suara itu diukur dengan hertz. Frekuensinya diukur dengan hertz. Itu antara berapa? Dari 0 sampai tidak berhingga. Mungkin inilah, saya enggak Pak ini ya. Dari 0 sampai enggak berhingga. Ini saya gambarkan Anda supaya kelihatan. Itu ada secara garis besar dibagi dalam 3 golongan. Anda lihat yang ya amplitudo itu maksudnya tingginya gini suara. Karena Anda lebih jerit itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi kalau suaranya lebih gitu ya, lebih tinggi lagi. Itu yang sisi pertama yang landai ini itu namanya infrasonik ya. Infrasonik itu frekuensinya di bawah 20. Yang bisa dengar siapa? Salah satunya yang bisa dengar gajah. Makanya gajah di kebun binatang
dia sama temennya itu bisa komunikasi, Anda enggak dengar. Anda mikir gajah segini gede, terus temennya di sana segini gede, itu enggak ada komunikasi karena gedenya. Enggak, saudaraku. Mereka komunikasi dengan frekuensi di bawah 20 Hz. Jadi antar gajah, ini yang gampang salah satu contoh yang hampir. Antar gajah itu kalau ngomongi, itu nah, yang bisa ngerasakno siapa? Itu lebih berbicara suara seperti suara dalam hati. Anda tahu ya, seperti suara dalam hati. Itu juga misalnya bukan gajah, itu suara gluduk itu sudah keluar 20 lebih dari 20 Hz Anda dengar. Tapi setiap hari, setiap saat kalau ada benturan awan apa, itu ada suaranya di bawah 20 Hz ini. Ya. Lalu yang bisa kita dengar yang tengah ini. Yang bisa kita dengar yang tengah itu adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Semakin nyempling Anda, semakin frekuensi ini tinggi. Barangkali yang suaranya anak kecil yang jerit gitu, itu sudah hampir 20.000 Hz. Tapi telinga kita masih bisa dengar. Bisa ngerti ya? Lalu yang ketiga, itu di atas 20.000 Hz. Itu suara ultrasonik. Contohnya apa? Saya gambarkan di situ kelelawar. Oh, kelelawar itu kalau Anda lihat matanya enggak kelihatan, kalau apalagi kalau siang ini. Tapi anten seperti kita ini ngomong seperti ada antennya. Kenapa? Karena dia bisa dengar jauh, dia bisa dengar apa yang tidak bisa kita dengar. Ini bunyi atau suara. Terus saya masuk lagi, saudaraku ya, saya masuk lagi setelah Anda bisa ngerti ya. Jadi diukur dari frekuensi. Kayak kalau Anda beli lampu diukur dari apa? Watt, berapa watt? Oh padangnya segini, oh lebih padang lagi. Oh yang taruh di atas mimbar paling padang misalnya. Itu ada ukurannya. Suara setiap kita beda dengan frekuensi yang beda-beda. Nah setelah frekuensi beda, saudaraku, suara ini ya enggak punya maksud. Terus kelotakan gitu ya suara, betul ya? Tok 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 suara. Anda dengar orang bangun apa? Pakai paku bumi, itu juga suara, enggak punya maksud. Tapi untuk suara yang punya makna, Anda bisa ngerti, untuk suara yang punya makna, itu namanya bahasa. Bahasa ini adalah alat komunikasi. Ini tadi kita masuk, jadi saya masuk ke bahasa, saya masukkan dulu Anda dari awal. Jadi yang bahasa ini adalah alat komunikasi antar pribadi dengan pribadi, pribadi dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, itu bahasa. Setuju ya? Ya. Macam-macam bahasa. Bahasa yang diucapkan oleh manusia. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, semua Anda bisa dengar. Tapi kalau orang Jerman ngomong, Anda tidak bisa bahasa Jerman, itu sama dengan bukan bahasa. Muni. Mulutnya muni erek, gitu ya. Betul ya, kalau Anda duduk di satu gelanggang mungkin nonton apa, lalu ada orang Jerman di belakang Anda tidak bisa bahasa Jerman. Mereka kemerecek terus, itu kan muni terus, kemerecek terus, tapi bukan bahasa buat Anda. Bahasa itu adalah kalau Anda tahu maknanya. Nah, setelah itu, saudaraku ya, saya tanya Anda, kalau suara manusia ada di antara 20.000 ini yang tengah ini, 20 sampai 20.000 Hz. Suaranya gajah segitu, suaranya kelelawar segitu. Lalu yang disebut suara, itu semuanya bukan?
Semuanya enggak? Semuanya suara. Saya tanya, yang disebut bahasa, sekarang masuk ke bahasa ya, yang disebut bahasa, semua frekuensi bahasa enggak? Iyalah, yang di bawah 20.000 bahasanya gajah. Yang di atas 20.000 hertz itu bahasanya kelelawar. Tapi bahasa. Saya tanya lagi sekarang. Saya satu langkah tak maju, tak maju. Saya tanya lagi. Tuhan bisa ngomong dengan gajah enggak? Tuhan bisa ngomong dengan kelelawar enggak? Ini sampel aja saudaraku ya. Bukan cuma gajah, tapi ada banyak. Yang kelelawar juga bukan cuma kelelawar. Ikan hiu di dalam, kedalaman itu gelap saudara. Kalau mereka komunikasi, itu mereka pakai frekuensi yang ultrasonik ini, yang di atas 20.000 itu. Apalagi kalau musim kawin ikan hiu. Wah, di sana katanya, kan kita enggak bisa dengar. Ada bahasa pantun, syair, mereka menyanyi-nyanyi, ada di bawah permukaan air. Nah itu bahasanya pakai yang sisi sini, 20.000 ke atas. Tuhan bisa ngomong dengan ikan hiu enggak? Saya masuk ya sekarang. Bahasanya Tuhan itu ada di frekuensi berapa? Sudah ngerti arah saya? Semua frekuensi. Tuhan bisa ngomong dengan frekuensi yang sini, Tuhan bisa ngomong dengan frekuensi. Semua frekuensi itu Tuhan mampu ngomong. Berbahasa. Jadi Anda jangan kaget. Kalau aku ini enggak pernah dengar suara Tuhan secara audible. Audible itu yang tengah. Yang kuping kita ini, fisik ini bisa dengar. Ketika Tuhan mengingatkan Anda saat Anda berbuat dosa. Saya tanya kira-kira pakai frekuensi berapa? Anda berbuat dosa, nyolong misalnya yang kasar, mau nyolong gini. Terus ada suara tahu-tahu di sini, jangan maling gitu. Enggak. Tapi di sini Anda bisa nangkep. Jangan berdosa, jangan nyolong, jangan bohong, jangan maling. Itu kira-kira frekuensi yang berapa? Yang di bawah. Lewat getar hati seperti gajah ngomong sama koncone itu loh. Itu Tuhan bisa ngomong sama Anda. Ketika Tuhan membuka telinga, yaitu 2 minggu lalu saya sempat bahas di kitab Ayub pasal berapa 33 itu. Pada malam hari ketika ini Tuhan membuka telinga manusia. Lah telinga yang perlu dibuka itu apa? Kalau ini buka terus saudaraku, masa telinga Anda bisa gini? Ada yang punya telinga bisa gini? Buka terus ini. Tapi kalau dia Tuhan membuka telinga manusia, itu berarti yang frekuensi di luar daripada frekuensi audible itu. Kapan? Pada saat frekuensi di bawah 20.000 Hz. Di bawah 20 Hz. Yaitu pada saat kita ngotil gitu terus Tuhan ngomong, ojo lu, ojo. Pernah dengar itu? Pernah diingatkan sama Tuhan? Halo? Itu peringatan Tuhan, mengingatkan Anda. Dan suara itu kalau sudah mengingatkan tajam loh rasanya. Biar cuma di hati tapi nyelekit gitu rasanya saudaraku. Bener ya? Ada yang pernah ditegur? Itu saya rindu semua kita itu ngerti. Saya ini lagi nyusun bukunya saudaraku ya. Untuk saya bawa satu tahap. Sebab kalau tak brol gak ngerti gitu ya. Tapi ini saya yakin sampai tahap ini Anda ngerti toh. Nah, terus yang ultrasonik kapan Tuhan ngomong? Kapan Tuhan ngomong pakai ultrasonik itu? Nah, saya ngomong dulu ya. Ultrasonik itu
adalah gelombang, bentar ya, adalah gelombang yang tinggi di atas 20.000 Hz. Tadi saya katakan bahwa suara itu adalah getaran, ya, getaran yang berjalan. Jadi artinya gelombang mekanik yang dihasilkan dari getaran, tadi ya, getaran partikel medium. Nah, jadi di sini ketika saya ngomong ini ada gelombang gini loh, gelombang yang tengah itu, saudaraku ya. Nah, lewat medium apa? Mediumnya itu udara ini. Ya, jadi getaran. Nah, getaran yang dihasilkan ini, getaran yang ada ini, ada energinya enggak? Nah, getaran yang ada ini menghasilkan energi yang mengalir, betul mengalir ya. Dari sini Anda di sana bisa dengar. Artinya getaran ini, getaran suara ini ada energi yang mengalir. Dan aliran energi ini ketika sampai di atas 20.000 Hz, maka aliran energi yang ada ini bisa dimanfaatkan untuk mengubah karakteristik apa baik secara kimia maupun fisika, ya, lewat kondensasi, itu istilahnya kalau orang-orang teknik. Saya kira kalau Yusuf ini apal sama kondensasi gitu ya, soalnya dari AC apa, lewat, kita enggak nyebut itu. Yang penting ini energinya ini adalah energi yang bisa dipakai untuk mengubah karakteristik daripada suara ini, saudaraku ya, berubah menjadi penampakan. Itu sebabnya kalau Anda USG ada yang pernah USG ke lab, gini-gini saudaraku ya. Ini suara di atas 20.000 yang disinikan itu. Anda dengar? Enggak. Kita enggak cumpleng, enggak dengar karena di atas ambang kemampuan kita. Tapi ini mengubah yang di sini ini dengan media ya, pakai kondensator tadi itu jadi Anda bisa lihat. Makanya, oh ada batunya, oh ada sumbatannya, oh ada benjolannya, oh ada apa? Itu loh. Anda ngerti saya cerita ini maunya kemana? Mengapa banyak orang, banyak nabi itu malam tengah tidur, Tuhan dibanguni. Setelah dibanguni Tuhan ngomong. Lalu ketika Tuhan ngomong, Tuhan tanya, apa yang kamu lihat? Nabi Mika. Ya banyak toh. Daniel itu penglihatannya luar biasa. Apa yang kamu lihat? Itu artinya ketika itu Tuhan berbicara dengan frekuensi yang di atas 20.000. Kalau manusia bisa buat alat ultrasonografi, manusia bisa buat. Ini kan teknologi terakhir toh. Zaman dulu, saya ingat mama saya waktu mau operasi batu ginjal, nggak bisa lihat batunya seberapa di IVP dan lain sebagainya. Sekarang ginjal itu tinggal masuk USG, diginiin aja, sudah keluar. Oh batumu sak bijinya salak, ojo sampai sak salak gini saudaraku ya, sak bijinya salak, oh sak bijinya rambutan, oh apa, itu kelihatan. Itu manusia sebetulnya memanfaatkan dengan pengetahuan yang sudah dibuka di bumi itu berapa? Maksimal 3/8, belum separuh. Kalau manusia bisa buat alat USG, dahulu kala, Tuhan ketika ngomong sama manusia, Tuhan ketika ngomong sama nabi-nabinya dengan frekuensi yang di atas 20.000 Hz ini,
Suaranya bisa berubah jadi penglihatan. Itu juga bahasanya Tuhan. Nah, balik ke bahasa. Bahasa itu ada yang verbal, betul ya? Ngomong gini, nulis, pakai medsos nulis. Tapi ada bahasa yang nonverbal. Apa bahasa nonverbal? Misalnya saya ini ngomong sama Yohanes, lagi ngomong banyak orang. Terus ada orang ngomong apa sama Yohanes? Saya ngasih kode. Bahasa bukan ini. Bahasa isyarat nonverbal. Tuhan berbicara kepada kita kalau bisa pakai bahasa biasa, kalau bisa pakai bahasa hati, kalau bisa pakai suara audible. Audible yang orang-orang yang bahasa hatinya enggak tajam, Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai nabi-nabi Tuhan sebagai media. Ada tahu ya? Sebagai perantara supaya Anda dan saya bisa dengar. Makanya nek khotbah ojo sampai karepe dhewe dengeran. Tuhan mau ngomong apa loh sama jemaat ini? Nek ngomong dewek, katanya Tuhan di Yeremia, kamu ndak pernah masuk dalam rapatnya surga. Kok kamu mau ngomong apa sih mbok omong, itu omongmu sendiri. Makanya Yesus di sini kan ngomong, aku ngomong bukan omongku sendiri tadi yang kita baca ya. Tapi apa yang Bapakku ngomong, itu aku omongkan. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan keteladanan seperti itu, biar kita berhati-hati. Makanya kalau ada yang di mimbar nyindir, itu artinya sendiri. Tapi kalau memang Tuhan pesen Anda kesendir, ojo marah. Amin. Ya, seperti itu. Ini baru prolognya masuknya saudaraku ya. Tapi Anda sudah ngerti ya. Bahasanya Tuhan itu dari infrasonik, audiosonik sampai ultrasonik. Kapan infrasonik, kapan audiosonik, kapan ultrasonik. Saya sudah jelaskan. Posisinya jelas sudahan ya. Jadi gambar ini sengaja saya tulis, saya gambarkan. Supaya Anda tahu batasannya gitu. Ada yang masih bingung? Saya yakin saya cukup step-step ya. Jadi bahasa itu alat komunikasi. Kalau manusia ya gini, yang kita lihat yang non verbal itu biasanya visual, pakai kode, pakai syarat. Bisa ditangkap dengan apa? Dengan mata. Lah Tuhan ngomong kalau sama manusia ini diomongi gak kena, diomongi ditambah diketoi gitu saudaraku ya. Nah, bukan cuma diketoi tok, Tuhan bisa pakai keledai. Loh, Tuhan iso mbisiki keledai. Keledai itu kira-kira ngomong pakai apa ya? Kira-kira ya padha mbek gajah gedene toh. Antar keledai itu lah ya ndak iso pakai, Anda bisa buat mic. Itu keledai, mic endi aku tak ngomong, iki suaraku di bawah 20 Hz. Ndak bisa saudaraku ya. Tapi tentu ada caranya antar keledai berbicara. Tuhan bisa ngomongi keledai. Keledai bisa dibuka, bukan cuma telinganya, tapi juga mulutnya sama Tuhan. Sehingga keledai ini bukan cuma, biasanya munine keledai ku apa ya, gak tahu krungu ya. Kalau kambing mengembek, kucing meong-meong, anjing mengguguk, keledai suaranya apa? Keledainya Bileam, suarane padha mbek suaramu. Mengagetkan sekali. Itu aja Bileam itu masih enggak ngerti, keledainya ngomong itu gak njombol saudaraku ya. Harusnya ada keledai, saudara bayangin terus keledai itu ngomong. Kaget gini enggak kira-kira, keledaiku kok mau iso ngomong ya. Siapa sing gawe ngomong? Itu loh manusia. Apa yang disebutkan di sini? Mengapa kamu enggak ngerti bahasaku? Tuhan tuh sebetulnya sangat rindu, sangat pengen untuk ngomong dengan setiap kita. Anda ciptaan Tuhan?
dengan setiap ciptaannya. Tuhan itu punya kerinduan untuk ngomong. Tapi seringkali kita ndak engeh, kita ndak nyantol. Ayat 37 tadi ngomong, perkataanku tidak mendapat tempat di hatimu. Artinya buka hati, lembutkan hati. Kalau hati itu sudah keras, saudara, tidak bisa diapa-apa. Orang tua biasanya kan ngomong gini kalau nyeneni anak. Wes ini dulu dari aku alus ngomongnya sampai kasar, sampai bengok. Gak dirungokno, lek anaknya ndablek, saudaraku ya. Betul. Seringkali kita itu jadi yang ndablek itu. Tuhan tuh sampai mulai alus, sampai bengok, bengoknya buanter sampai jadi penglihatan. Gak kena. Masih gak kena lagi. Tuhan pakai mulut keledai. Keledai itu adalah binatang paling bodoh dulu. Kan perumpamaan ngomong sebodoh-bodoh keledai tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama untuk kedua kali. Artinya, wah blok keplek ini keledai ini. Tuhan bisa pakai orang-orang tertentu yang, ya, bukan ngomong gobloknya saudaraku ya, tapi yang Anda tidak menduga. Untuk mengingatkan. Tapi Anda tidak pernah buka hati. Telinganya tidak pernah dibuka. Sehingga bahasanya Tuhan itu tidak bisa dimengerti. Mau dilanjut, saya lanjut dikit aja ya globalnya ya. Tapi saya yakin Anda penasaran. Saya yakin Anda penasaran, sering enggak Anda tanya, aku lu enggak iso dengar suara Tuhan. Tuhan tuh enggak pernah ngomong be aku, bener tak Tuhan enggak pernah ngomong sama Anda. Jangan-jangan sering ngomong, saudaraku, tapi Anda tidak pernah dengar, tidak pernah memperhatikannya. Lalu ayat yang kita baca tadi kita balik, sudah ngerti ya bahasanya Tuhan ya? Tuhan pernah ngomong enggak sama Anda? Oh pernah saklap gini loh, aku kok kayak ketok. Tapi aja ketok-ketokan saudara, nanti penampakan. Kita mesti cermat, harus tahu ini bahasanya Tuhan. Ini orang Yahudi, ini bahasa yang dipakai adalah bahasa bapaknya, bahasa iblis. Kalau Tuhan punya bahasa, iblis juga punya bahasa. Hati-hati saudara ya, hati-hati. Lalu saya masuk lagi, nah. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa orang-orang Yahudi ini tidak ngerti bahasanya Tuhan? Kenapa? Anda mikir kenapa sih? Bukankah satu bahasa? Kalau Anda dan saya bahasa Indonesia, podo bahasa Indonesia nih, ya ngerti lah. Tapi seringkali tidak salah ngerti. Podo bahasa Indonesianya ya, sering salah ngerti enggak? Sering juga salah ngerti, aku ya. Jadi mengapa sih kok salah ngerti? Mengapa enggak bisa ngerti? Ini kalau Anda baca di rumah nanti dari Yohanes pasal 8. Tuhan itu cerita soal kemerdekaan. Tuhan bilang kepada orang-orang Yahudi ini, Tuhan akan kedatangan Yesus, lewat Yesus ini akan ada satu gerakan memerdekakan setiap orang Yahudi. Lalu mereka enggak ngerti, saudara. Padahal mereka memang dijajah oleh Roma. Tapi mereka tidak merasa dijajah karena punya kedudukan yang cukup tinggi-tinggi. Kalaupun ngerti mungkin bahasanya, oh banyak toh, kapan Tuhan memerdekakan kami? Ada enggak itu? Ketika orang jalan ke Emmaus dengan Tuhan Yesus, kapan Tuhan memerdekakan kami? Kapan bangsa Roma ini diusir dari tanah kami? Ngertinya yang itu. Apa yang Tuhan maksud adalah kemerdekaan dari ikatan dosa. Lah ini miskomunikasi. Orang Yahudi ngamuk saudaraku ya, marah. Tadi ayat yang kita baca itu tadi marah.
perkataanku tidak mendapatkan tempat di hatimu. Mengapa? Amsal 23 ayat 26 tidak usah dibaca. Berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Tidak memberikan hati. Di 1 Tawari 29 ayat 18 itu doa daripada orang-orang Israel, orang Yehuda saat itu adalah, Tuhan tolong untuk menjagai hati kami, supaya hati kami ini punya kecenderungan untuk mendengarkan firman-Mu, punya kecenderungan untuk tetap setia. Doa ini biarlah juga jadi doa kita. Amin. Doa ini doa kita. Saudara, berikan hatimu untuk bisa memberikan hati. Berdoalah kepada Tuhan untuk Tuhan juga izinkan Tuhan menjagai hati ini supaya kita ini tidak mbalilu ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Tapi kita boleh tetap setia. Kalau hati itu sudah sendernya podo. Berapa minggu yang lalu saya bahas. Sendernya gak podo. Ini gerotak. Wong Betani FM itu berapa? 92, berapa? Oh dipakai 91. Gretek nak muni. Nah, ini modoknya sender. Biar memberikan hati. Minta Tuhan tetap di standby. Amin. Ya. Jadi kenapa enggak bisa? Apa yang menjadi gangguan? Saudaraku, yang pertama sombong. Kalau saya ngomong sombong, Anda pasti ngomong, aku gitu gak sombong. Apa meneng mbek Tuhan? Gak wani lah sombong. Setuju ngomong gitu? Sombong mbek menungso titik-titik. Tapi lek sombong mbek Tuhan, gak wani lah gitu. Nah, kenapa saya bisa ngomong sombong? Saudaraku, di dalam ayat yang ke-41, di situ kalau tadi dibacakan ayat 41, kami bukan anak dari jinah. Ada terjemahan yang lain ngomong, kami bukan anak haram. Saudaraku, artinya orang-orang Yahudi ini sindiran yang sangat tajam. Yesus lahir, Maria ini belum menikah, hamil. Betul? Hamil oleh Roh Kudus. Yang Tuhan melalui malaikatnya mengingatkan, kamu akan hamil. Nah ini sebentar lagi kita Natal, Pak Roni minggu lalu bilang, terjadilah kepadamu seperti kehendakmu. Karena aku ini hambamu. Orang belum nikah, hamil dulu. Apa sih tujuannya orang Yahudi ini ngomong, kami bukan anak haram. Kami ini punya bapak. Adalah sindiran. Bahwa mereka itu sebetulnya tidak menerima Yesus ini sebagai anak Allah. Sebagai bayi yang lahir dari Roh Kudus. Mereka tidak terima. Itu sebabnya mereka memandang rendah. Kalau Anda baca di ayat 47, 48, itu Anda akan tahu apa maksudnya. Dia bilang, kamu ini orang Samaria yang kerasukan. Loh, ya apa saudaraku? Tuhan Yesus ngomong, dia ngomongkan ini wong Samaria kesurupan. Kesurupan katanya. Jadi hati-hati. Saya hari ini cuma bahas kesombongan ini dulu ya. Nanti ada yang lain, bukan dari rumpunnya. Tidak sadar keluar dari rumpunnya dan sebagainya. Tapi kesombongan itu, biarlah kita semua ini. Kalau ada sombong di hati. Wes, sing khotbah sapa? Arek cilik iku ta. Wis gak kena dirungokno gitu. Ketika kita ada kesombongan, firman Tuhan tuh ndak bisa dapat tempat di hati kita. Ketika suara Tuhan itu tidak bisa dapat tempat di hati kita,
Saudaraku, bahaya buat kita. Anda harus tahu, bukan cuma orang Yahudi yang ngomong gitu. Nanti Anda pelajari di rumah. Baca Alkitab enggak ya kalau di rumah ya? Kalau baca, saudaraku, Anda baca kitab Yakobus itu. Ya, suratan Yakobus itu. 1 Yohanes 2. Itu Yakobus dulurnya saudara kandung. Bapaknya enggak sama ya. Yakobus anak Maria, saudara Yesus. Itu gak percaya mbek Tuhan. Sampai hidup bareng, sampai penginjilan 32 tahun lamanya Yesus itu ada di bumi. Yang namanya Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus ini, ndak rewes. Dan dia tetap belum bisa menerima bahwa Yesus ini adalah bayi yang lahir karena karya Roh Kudus. Itu sebabnya ketika Yesus dicemeti, ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus menderita dengan amat sangat, saat itu loh yang namanya Yakobus ini melek motoe. Itu sebabnya Yakobus mengajak, punya iman, ayo kuatkan imanmu. Dia ini sungguh-sungguh anak Allah. Nah, pernyataan itu baru keluar ketika Yesus itu mengalami aniaya besar. Ketika Yesus mati dan bangkit kembali. Yang paling terpukul itu salah satunya adalah Yakobus, saudara Yesus. Karena selama hidupnya Yakobus ini melok tapi ra percaya. Bukan cuma orang Yahudi, saudara. Yakobus saudaranya sendiri mbel apa kon anake Roh Kudus. Itu bahasa Surabayanya ya. Mbel, gak percaya aku. Mbel lek kamu anake Roh Kudus. Ya lek guduk bapakku ya bapak sapa meneng. Dia melecehkan ibunya sebetulnya. Tapi yang jelas Maria tahu. Yusuf pun tahu. Elisabeth mamanya Yohanes Pembaptis pun tahu. Yohanes Pembaptis pun tahu. Karena mereka semua dapat pesan dan mereka mengerti bahasanya Tuhan. Dengan cara apa Tuhan pesan? Dengan Maria nemui pakai malaikat. Dengan Yusuf liwat mimpi. Dengan Elisabeth ditemui, saudara. Jadi cara Tuhan itu berbahasa, berkomunikasi, berkata-kata kepada kita. Bisa 1001 macam cara. Karena dia memang penciptanya segala dunia dan isinya. Kalau Yakobus selama Yesus hidup tidak percaya. Tidak terlambat buat Tuhan. Ketika dia mati disalib, dia bangkit kembali. Yakobus mata rohaninya terbuka. Dia terbelalak. Dan dia mengatakan kepada semua orang. Dia sungguh anak Allah. Iki kudu dulurku sing tak pikir loh. Dia ini sungguh-sungguh anak Allah. Saya berharap kesombongan itu tidak ada pada kita. Karena kesombongan itu menjadi batu penghalang yang membuat hati kita itu tidak bisa menerima firman-Nya. Tidak bisa mengerti bahasanya. Padahal Tuhan sangat rindu mengatakan kepada Anda dan saya, aku lo juru selamat. Aku lo mati. Kalau Anda baca ini, aku ini memang datang di Yohanes 1 ayat 11. Aku ini memang datang, aku memang lahir ke dalam dunia ini bukan untuk tujuan lain. Aku lahir ke dalam dunia ini, tujuanku adalah untuk menebus kalian manusia. Tapi Yohanes 1 ayat 11 katakan, dia datang kepada miliknya. Tapi miliknya tidak kenal dia. Dan tidak menerima dia. Nelongso ndak? Hari ini Tuhan datang mencari Anda dan saya. Buang semua kesombongan. Datang dengan kerendahan hati.
aku Tuhan. Seperti Maria katakan, aku hambamu. Terjadi seperti kehendakmu. Kalau Maria enggak ngerti, saudara, enggak bisa terima. Ngerti, lalu diterima. Kita bangkit berdiri.